Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sore ini kita lanjutkan kajian tafsir Jalalain. Kali ini kita akan kaji ayat 131 sampai 148 tentang kisah Nabiullah Yunus alaihi salam atau Dzunnun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa inna Yunus laminal mursalin. Dan sesungguhnya Yunus itu termasuk salah seorang dari utusan-utusan Allah. Ingatlah abaqo, ketika Yunus lari, haroba ilal fulkil mashhuni as-safinatil mamlu'ati, menuju ke perahu yang penuh penumpang. Hina ghadaba qaumahu, ketika ia marah kepada kaumnya. Lam yanzil bihimul adzab, ketika belum turun terhadap mereka siksa. Alladzi wa'adahum bih, yang siksa itu telah dijanjikan terhadap mereka. Nabi Nuh lari, lalu naik perahu. Farokiba safinata, lalu ia naik perahu yang penuh itu. Fawaqafat fi lujjatil bahri, dan perahu itu berhenti di tengah lautan. Faqala al-malahuna, maka berkatalah para pelaut yang di perahu itu, huna abdun abaqa min sayyidihi, di sini ada hamba sahaya yang lari dari tuannya. Tuzhiruhul Qur'an, akan tampak, akan diketahui siapa hamba sahaya yang lari itu dari undian. Fasahama qara'a ahlus safinati, maka penumpang kapal melakukan undian untuk mengetahui, untuk menentukan siapa yang lari dari tuannya. Fakana minal mudhadhina al-maglubina bil Qur'an, maka ternyata Yunus alaihissalam yang dikalahkan dalam undian. Ia yang mendapati undian itu. Fa'alquhu fil bahri, maka mereka melemparkan Yunus di laut. Faltaqamahul hutu ibtala'ahu, lantas Nabi Yunus ditelan oleh ikan besar, al-hut, namanya Nun, nama ikan itu. Maka di dalam surah Al-Anbiya, Nabi Yunus disebut Dzunnun. Wa huwa mulimun, dan dia dalam keadaan tercela. Ayatin lima yulamu alaihi, maksudnya ia datang dengan apa yang dicelakkan kepadanya. Min dhahabihi ilal bahri, karena larinya ia ke laut. Warukubihi safinata, dan menaiki perahu bila iznin min rabbihi, tanpa izin dari Tuhannya.
Saat itu seharusnya Nabi Yunus tidak meninggalkan kaumnya terlebih dahulu, melainkan menunggu sampai ada kepastian dari Allah. Apakah harus tetap bersama kaumnya atau harus meninggalkan mereka. Tapi Nabi Yunus mengambil keputusan secara prematur. Ia lari dari kaumnya. Falaula annahu kana minal musabbihina, jika saja sesungguhnya ia termasuk orang-orang yang bertasbih, az-zakirina, orang-orang yang berzikir, biqaulihi katsiran, dengan banyak mengucap fi batnil hut, di dalam perut ikan, mengucap la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, seperti yang tertera di dalam surah Al-Anbiya. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau, subhanaka, maha suci engkau, inni kuntu, sesungguhnya aku, minadz zalimin, termasuk orang-orang yang zalim. Lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsuna, niscaya Yunus akan tetap berada di dalam perut sampai hari pembangkitan. Lasoro batnul huti qabrun lahu ila yaumil qiyamah, niscaya perut ikan yang besar itu menjadi kubur baginya sampai hari kiamat, kalau Nabi Yunus tidak banyak mengucap zikir, tidak banyak bertasbih dengan mengucap la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Karena Nabi Yunus banyak bertasbih, berzikir, memohon ampun kepada Allah, mengakui atas segala kealpaannya, fanabaznahu ay alqainahu, maka kami lempar dia, mimbatnil huti, dari perut ikan, bil aroi, biwajil ardi, di permukaan tanah, ay bisahili, yaitu di pinggir pantai, miyaumihi, pada hari itu juga, au ba'da salasatin, atau setelah 3 hari, setelah 3 hari di dalam perut ikan, au sab'ati ayamin, atau 7 hari, au isrina, atau 20 hari, arba'ina yauman, au arba'ina yauman, atau 40 hari. Ada beberapa riwayat mengenai berapa lama Nabi Yunus berada dalam perut ikan. Wallahu a'lam. Wa huwa sakim, dan saat itu ia sakit, alilun, sakit. Bagaimana tidak, berada dalam perut ikan. Kalau bukan karena mukjizat dari Allah, pasti mati. Wa ambatna alaihi syajaratan min yaqtin, dan kami tumbuhkan untuk Yunus pohon dari sejenis labu, wahyal qar'u, sejenis pohon labu, tudhilluhu, yang pohon itu meneduhinya, bisakin ala khilafil adati fil qar'i, dengan batang yang tinggi, yang tidak seperti biasa, yang berbeda dengan biasanya. Pohon labu itu kan biasanya tidak tinggi ya, tapi kali ini pohon labu tinggi, batangnya banyak, sehingga membuat Nabi Yunus terteduhi. Mukjizatan lahu, itu merupakan mukjizat bagi Nabi Yunus. Wa kanat ta'tihi wa'latun, dan adalah ya, domba liar mendatangi Nabi Yunus, sobahan wa masaan, pagi dan sore. Ini untuk membuat Nabi Yunus bisa bertahan hidup.
yasrabu min labaniha, Nabi Yunus minum dari susu kambing liar itu, domba liar itu, hatta qawiya, sehingga kuat. Nabi Yunus bisa pulih kembali. Wa arsalnahu, dan kami utus kembali Yunus ba'da dzalika, setelah kejadian itu. Ya. Kaqablihi, seperti sebelumnya. Sebelum Nabi Yunus lari, ya, naik perahu. Ila qaumin, ke kaum binainawiyin, di Nainawi, min ardil Mausul, di daerah Mausul, Irak. Ila mi'ati alfi, sampai jumlah penduduknya 1.000, aw yazidun, 100.000 maksud saya, aw yazidun, atau lebih. Penduduk Nainawi saat itu 100.000 atau lebih. Isrina aw salasina aw sab'ina alfan, apa 120, 130 atau 170.000. Nabi Yunus diutus kembali ke kaumnya. Fa'amanu, dan kaumnya beriman. Maksud saya kaumnya telah beriman. Inda mu'ayanatil adzabil mau'udi nabi, ketika mereka menyaksikan siksa yang dijanjikan kepada mereka. Famatta'nahum, maka kami beri kenikmatan mereka. Ai adqainahum mumatti'ina, maksudnya kami biarkan mereka menikmati, bimalihim, dengan harta mereka, ilahinin, sampai datang waktu, ai tangqadi ajaluhum fi, yaitu sampai datang ajal kepada mereka. Ma'asyira al-muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah Nabi Yunus ini juga bisa didapat di dalam surah Al-Anbiya, mulai dari ayat 87. Nabi Yunus yang berasal dari Syam ini diutus sebelum Nabi Isa, setelah Nabi Sulaiman. Dari nasab Nabi Yunus ini keturunan Bunyamin bin Yakub alaihi salam. Ada beberapa pelajaran yang dapat kita petik dari kisah ini. Pertama, belajar dari apa yang terjadi pada Nabi Nuh. Kita tidak boleh menyerah, apalagi lari dari tugas. Tugas harus dituntaskan. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan ada satu dosa yang bisa menghapus amalan-amalan baik yang harus dijauhi. Ijtanibus sab'al mubiqat. Salah satunya adalah al-firaru yaumaz zahfi, lari dari pertempuran. Jika saat ini kita merasa sulit memberikan pemahaman, pengertian kepada masyarakat tentang bagaimana seharusnya kita berlaku sebagai hamba Allah, bagaimana seharusnya kita menjalankan agama Allah, bagaimana seharusnya kita mengikuti tuntunan Rasulullah, jangan menyerah. Apalagi tugas kita hanya menyampaikan. Wa ma alaina illal balagul mubin. Yang kedua, permohonan ampun, tasbih, dan aneka zikir yang lain, itu pasti jika kita lakukan dengan sepenuh hati, kita ucapkan dengan mengingat Allah, memohon rahmat, anugerah, ampunannya, pasti berbuah. Walaupun kita bukan seorang nabi,
seperti beliau Yunus alaihi salam. Pasti berbuah. Karenanya jangan sungkan, jangan merasa berat, jangan merasa tidak ada faedahnya kita memperbanyak zikir kepada Allah. Yang ketiga, apa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kisah Nabi Yunus ini bukan memojokkan, mendiskreditkan Nabi Yunus sebagai seorang yang penakut, sebagai seorang yang lari dari tanggung jawab. Justru melalui kisah Nabi Yunus ini Allah ingatkan kita untuk jangan lakukan al-firar, lari dari tanggung jawab. Dan Nabi Yunus bukan lari dari tanggung jawab karena keyakinannya akan turunnya azab pada waktu itu, yang ternyata keyakinannya itu keliru karena belum datang perintah dari Allah. Bukan karena Nabi Yunus lari dari tanggung jawab. Wallahu a'lam. Semoga ada manfaatnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.